dari mana ini? Silakan duduk, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Mau istirahat ini Bu, mau ngobrol aja. Syukurlah ya kalau sehat-sehat. Kita semua ini sebagai wanita pekerja harus selalu jaga kesehatan, jaga kondisi kita. Iya Bu, ini sudah lama ya Bu kita nggak kumpul-kumpul cantik Ibu ya. Oh iya, Baru kali ini kumpul cantik-cantik ya Bu. Iya, pas cantik-cantik semua. Ya siap Bu, jadi saya kalau pulang kantor memang langsung bersih-bersih, mandi, baru ngobrol sama keluarga. Jadi jangan sampai ketemu dari luar, dari kantor langsung ketemu keluarga tapi kita masih kotor, jangan sampai. Jadi bersihkan diri dulu baru ngobrol sama mereka. Iya Bu, saya juga nanti rencana liburan panjang ini staycation aja sama anak-anak di rumah. Iya bagus itu, jadi kita tidak melakukan perjalanan dulu kan. Apalagi Bu Nurha ini kan suaminya jauh ya, gimana selama ini? Iya Bu, suami masih di Denpasar, tapi alhamdulillah tiap 2 minggu sekali masih bisa pulang. Tapi selama pandemi agak susah juga sih, agak repot. Tapi alhamdulillah kan sekarang kan zaman canggih ya, jadi bisa pakai video call. Saya rasa ibu-ibu semua ini juga hebat-hebat kok. Saya juga belajar dari Bu Ning malah. Yang penting kan kita bisa menjaga, bisa mengatur waktu ya. Gimana caranya agar keluarga kita bisa terurus tapi tanggung jawab kita di kantor juga beres. Betul, memang harus seimbang ya Bu antara keluarga dan pekerjaan. Saya itu sebetulnya kagum sama Bu Ning. Dua-duanya itu bisa jalan gitu, antara pekerjaan tetap jalan dan keluarga itu tidak diabaikan. Itu gimana sih Bu tipsnya? Ya itu kita tuh harus tahu, sadar bahwa di belakang kita sebagai wanita pekerja ada keluarga yang mendukung, baik itu suami atau anak. Jadi sesibuk apapun kita di kantor, jangan lupakan anak-anak dan suami kita. Wah memang luar biasa Ibu kita seperti ini ya Bu. Sekarang ini sudah banyak aplikasi online ya Bu ya. Sehingga semuanya dimudahkan ya dengan aplikasi online ini. Baik dari pekerjaan kita maupun dari pekerjaan rumah tangga kita ya Bu. Benar sekali Bu Budi, saya kalau siang kan tidak sempat nyiapkan makan anak-anak ya Bu di rumah. Kan sekarang ada, tinggal dikasih online tik tinggal selesai, bisa makanan apa yang kita inginkan bisa terkirim di rumah. Kalau kita ada perlu dengan online itu antara di rumah dan di kantor. Jadi kita walaupun sibuk di kantor, kita jangan sampai abe sama keluarga. Kita kan di kantor bisa memesan makanan untuk anak-anak kita di rumah, tidak perlu meninggalkan kantor. Bahkan bayar pajak pun sekarang bisa online kan, nggak usah ke kantor. Ya sama seperti kita lah, pada saat kita melaksanakan kegiatan di kantor, kita tetap bisa mendampingi anak-anak kita melalui online. Ya, teknologi sekarang luar biasa ya Bu ya, memang luar biasa. Jadi teknologi tadi Bu, kita kembali ke lapor pajak nih Bu. Sekarang kan di DJP juga ada aplikasi baru untuk antrian. Jadi namanya itu aplikasi kunjung pajak atau yang disingkat Aku Pajak. Dari Aku Pajak itu semua bisa lewat online, kita tidak perlu antri berlama-lama di kantor pajak, tapi kita bisa antri lewat handphone, lewat komputer. Kalau Bu Budi di rumah bisa ambil lewat itu juga, atau waktu di jalan bisa menggunakan handphone. Wah, aplikasi online apa ini Bu Ratna? Oh gini, jadi begini Bu, aplikasi kunjung pajak itu sebenarnya inovasi baru dari DJP, pengaruh dari COVID-19. Ya, jadi pengaruh dari pandemi COVID-19 itu kan banyak yang terkena, banyak imbasnya banyak. Jadi kemudian DJP mengeluarkan inovasi baru supaya tidak terjadi antrian kerumunan di TPT, di kantor pajak, sehingga dikeluarkanlah aplikasi antrian yang bisa diakses di rumah atau di mana saja lah, karena bisa melalui komputer atau melalui handphone. Dan sebenarnya dari aplikasi ini Bu, itu kita bisa menyaring juga kita bisa tetap melayani wajib pajak, tapi protokol kesehatan tetap
bisa kita jaga karena hanya wajib pajak yang sehat saja yang bisa datang ke kantor pajak. Dari aplikasi ini nanti ada self assessment kesehatan, jadi wajib pajak harus mengisi itu. Untuk wajib pajak yang sehat saja yang bisa datang ke kantor pajak, gitu kira-kira. Oh, jadi kita tetap bisa melayani wajib pajak tapi tetap mematuhi Protokol kesehatan. Iya. Gitu. Iya. Jadi antrian ini juga Bu bisa dilakukan beberapa hari sebelum kita mau ke kantor pajak. Misalnya nih Bu Budi minggu depan mau ke kantor pajak, janjian dengan AR atau apa, hari ini sudah bisa antri lewat aplikasi itu ya. Canggih sekali ya Bu ya, aplikasi Kunjung Pajak ini ya Bu ya. Itu apa yang perlu dipersiapkan ya Bu supaya kita bisa mengakses aplikasi itu, dan di mana untuk melakukan akses itu? Jadi cukup disiapkan KTP sama NPWP aja Bu. Itu untuk mengisi data identitas diri. Nanti masuk ke alamatnya kunjung.pajak. Nanti masukkan identitasnya, kemudian isi tentang penilaian kesehatan. Itu aja. Jadi cukup singkat, cukup mudah untuk mengisinya. Cukup 5 menit bisa melakukan antrian secara online. Memudahkan sekali ya Bu ya bagi ibu-ibu pekerja yang mau konsultasi atau lapor masalah perpajakan ya. Nggak terasa udah mau selesai istirahatnya nih. Iya. Nah itu makanya kita harus seimbang dalam hidup, baik untuk keluarga maupun untuk kantor. Jangan sampai kita kebablasan. Jadi kita bekerja dengan baik tapi lupa keluarga. Kita terlalu fokus ke keluarga tapi lupa kewajiban kita sebagai pegawai. Nah, kawan pajak, terutama ibu-ibu hebat di luar sana, ayo kita gunakan teknologi untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari supaya kita terhindar dari COVID-19. Selamat Hari Ibu, sampai bertemu lagi di episode rujak selanjutnya. Ayo silahkan diminum ibu-ibu semua.